Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, semua aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Saudara, masih kita baca kitab Nashaikhul Ibad karya yang mulia Kiai Haji Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di halaman 34, yaitu apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tipe atau macam-macam manusia. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa manusia itu diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan sebaik-baiknya sebagai pertanggungjawaban bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Ada fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lisan. Perangkat lisan ini harus digunakan untuk berkata-kata yang baik, menyampaikan kalimah-kalimah bijak, nasihat-nasihat yang menyejukkan, memotivasi, dan memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perangkat kepada kita berupa hati. Hati adalah sumber kebenaran. Di sana ada cahaya Allah, di sana ada petunjuk Allah, dan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan ilmu. Dari hati itulah fisik kita digerakkan untuk berbuat baik, dan hati merupakan sumber energi kekuatan manusia. Atas dasar dua perangkat itu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi manusia menjadi 4 kelompok. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalba, yaitu orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati, wahwal asil ghabi, itulah orang yang durhaka dan bodoh. Fahdar antakuna minhum, hati-hati jangan sampai kamu menjadi bagian dari orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Wala taqum fihim, jangan sampai kamu duduk berdiri masuk di dalam kelompok itu. Fa innahum ahlul adab, karena mereka adalah orang-orang yang akan diazab. Yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin, yaitu orang yang punya lisan tetapi tidak punya hati. Maka dia bisa berbicara, bisa menasihati, bisa memberi penerangan, bisa berkata-kata penuh
hikmah, wala ya'malu biha, dia tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Yad'un nasa ilallahi ta'ala wa huwa yafirru minhu. Dia mengajak untuk dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi dia sendiri lari dari Allah, jauh dari Allah, dan tidak mau bertakwa kepada Allah. Ya. Dan ucapan-ucapan mereka ini, ucapan-ucapan orang ini adalah menggerakkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fab'ad minhu, jauhi mereka, li'alla yakhtifaka biladhi lisani, supaya tidak kamu tersambar dengan kelezatan omongannya. Fatuhrikuka naru ma'asi, maka neraka kemaksiatannya itu akan membakar kamu. Wa yaqtuluka natnu qalbi, racun hatinya membunuh kamu. Yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin, yaitu orang yang punya hati tetapi tidak banyak berbicara. Wa huwa mu'minun, dia itu adalah orang yang beriman. Satarahullahu ta'ala an khalqihi, Allah menutupi, merahasiakan orang itu dari kebanyakan manusia. Wa basaruhu bi uyubi nafsihi, dan Allah membuka matanya untuk bisa melihat aib dirinya sendiri. Wa nawwara qalbahu, dan Allah berikan cahaya kepada hati orang itu. Wa arrafahu gawaila mukhalatati annas, dan Allah memberitahu tentang bahaya bercampur dengan orang-orang banyak. Wa su'mil kalami, dan keburukan omongan orang. Fahadha rajulun waliyullah, inilah orang yang disebut waliullah, mahfudun fi sitrillah, dia dijaga oleh Allah dalam kerahasiaannya. Fal khairu kullal khair indahu, fal khairu kullal khair indahu, seluruh kebajikan ada padanya. Fadunaka wa mukhalatatihi wa khidmatihi fayuhibbu kallahu ta'ala, maka dekati dia, bergabunglah dengan dia, berkhidmahlah kepada dia, Allah akan mencintai kamu. Yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmi, orang yang mengajar dan mau belajar. Orang yang belajar dan mau mengajar sekaligus mengamalkan ilmunya. Siapa itu? Wahwal alimu billah, yaitu orang yang alim kepada Allah, mengerti Allah. Wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah. Istauda'allahu qalbahu ghara'iba ilmihi, Allah titipkan di dalam hatinya ada keilmuan-keilmuan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi Allah langsung kasih ilmu masuk ke dalam hatinya. Wa sarraha sadrahu, dan Allah melapangkan dadanya liqabulil ulum, untuk menerima ilmu-ilmu yang lain. Fakhdar antu khalifahu, maka hati-hati jangan sampai kamu berselisih, menjauhi atau meninggalkannya. Wa tujanibahu wa tatrukur ruja'a ila nasihati, jangan sampai kamu tinggalkan, tidak meminta nasihat kepadanya. Itulah saudara-saudara sekalian, macam-macam manusia dilihat dari perangkat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lisan dan hatinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.